wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Ciaki. Saya dari kelas 10-2 dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi seputar Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sebelum saya masuk ke penyebaran, saya akan orientasi terlebih dahulu terkait apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dan hukum tertinggi di Indonesia. Konstitusi ini menjadi pedoman utama bagi seluruh penyelenggaraan negara, mulai dari pembentukan hukum, susunan lembaga negara, hingga jaminan hak warga negara. Semua peraturan perundang-undangan wajib bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Oke, lalu kita masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu konstitusi dan kedudukannya itu apa. Oke, lalu konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur organisasi negara. Di Indonesia, UUD 1945 menempati posisi paling tinggi dalam hierarki hukum. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pemerintah, undang-undang, dan peraturan lainnya harus sesuai dengan isi UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan. Lalu pada poin yang kedua adalah struktur Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 terdiri atas tiga struktur, yaitu ada pembukaan yang memuat dasar negara Pancasila, tujuan negara, serta pernyataan kemerdekaan. Lalu yang kedua ada batang tubuh. Batang tubuh ini isinya itu tentang pasal tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, kedudukan lembaga-lembaga negara, hubungan pusat dan daerah, keuangan negara, dan pertahanan dan keamanan. Lalu yang terakhir ini ada amandemen. Amandemen itu kayak semacam perubahan yang dilakukan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis dan sesuai dengan UUD 1945. Lalu yang ketiga saya akan membahas fungsi-fungsi dari UUD 1945. Pada dasarnya UUD 1945 ini memiliki 4 fungsi pokok, yaitu yang pertama menjadi sumber dari semua hukum di Indonesia, yang kedua mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan antar lembaga negara, yang ketiga itu menjamin hak dan kewajiban warga negara, dan yang keempat itu menentukan dasar dan arah penyelenggaraan segala pemerintahan di Indonesia. Yang keempat ini ada amandemen UUD 1945 atau perubahan yang telah terjadi pada UUD 1945. UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Amandemen dilakukan untuk memperkuat demokrasi, memperjelas hubungan kekuasaan, memperluas jaminan hak asasi manusia, serta memperbaiki mekanisme pilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan lembaga negara lainnya yang masih banyak. Lalu yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan seputar Konstitusi dan UUD NRI tahun 1945. Dengan memahami UUD 1945, kita dapat mengetahui prinsip dasar negara Indonesia, cara kerja pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 menjadi landasan agar kehidupan bernegara berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan tujuan nasional. Demikian pemaparan saya seputar Konstitusi dan UUD NRI tahun 1945. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Bagas Ciaki dari kelas 10-2. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.